Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, kabut menghilang, dan puncak gunung yang sebelumnya menjulang dalam kabut akhirnya menampakkan wajah aslinya. Ini sebenarnya adalah puncak gunung berbentuk serigala. Seluruh puncak gunung, tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh, seperti batu raksasa, diukir menjadi serigala raksasa. Serigala raksasa itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Tampaknya mulut besar serigala raksasa adalah pintu masuk gua. Hahaha, kami akhirnya menemukan rumah gua peninggalan nenek moyang kami, Tuhan tolong klan Donyi kami. Semua orang di klan Donyi berteriak kegirangan. Oke, sekarang formasi pintu masuk telah rusak, ayo masuk bersama, kata pria kurus berjubah hitam itu dengan suara rendah. Pada saat ini, dua tetua dari seni bela diri tingkat kelima dari suku Donyi saling memandang, dan ada kilatan cahaya di mata mereka pada saat yang sama, dan mereka mengangguk diam-diam. Senior, tolong tinggalkan reruntuhan ini sekarang, dan kembali ke pasukan kota Dong terlebih dahulu, kata salah satu lelaki tua itu. Pria kurus berjubah hitam itu tampak terkejut, lalu berkata, "Apa maksudmu?" "Senior, lagi pula, tempat ini adalah tanah leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur klan Donyi kita, tidak baik untuk masuk," kata orang tua lainnya. "Begitu, kamu akan menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan." Suara pria berjubah hitam kurus itu menjadi semakin serak dan dalam. Pernyataan ini salah. Bagaimana ini bisa dikatakan menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Silakan kembali dulu. Ketika kami mendapatkan harta peninggalan nenek moyang kami secara alami akan mendapat manfaat dari Anda. Seorang lelaki tua dari Donyi mencibir. Haha, apa yang kamu katakan benar-benar terdengar tinggi. Aku telah menemukannya. Kalian orang Donyi benar-benar penjahat. Kali ini, tanpa petunjuk yang aku berikan dan pola formasi yang merusak formasi, bagaimana kamu bisa tahu di mana pintu masukmu? Bagaimana mungkin untuk memecahkan formasi ini? Haha, aku menyesalinya. Saya benar-benar buta-buta, pria kurus berbaju hitam itu mencibir dengan kasar dan parau. Cukup, seorang lelaki tua dari suku Donyi mencibir, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, "Kali ini, Anda memiliki pujian. Seperti yang saya katakan tadi, itu akan menguntungkan Anda. Selain itu, Anda mengirim seseorang untuk menjaga murid-murid yang memblokir pedang Suanyuan Sekte. Tidak ada gunanya sama sekali, Sekte Pedang Suanyuan masih mengejar kita, menyebabkan kerugian besar bagi suku Donyi kita. Hutang ini belum diselesaikan denganmu, kultivasi, saya akan menghormati Anda sebagai senior, itu sopan, jangan cuek, jika tidak, belum lagi manfaatnya, masih menjadi pertanyaan apakah Anda bisa keluar." Suku Donyi melangkah maju dan samar-samar mengepung pria berjubah hitam kurus berhenti, menunjukkan tampang buruk. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak heran klan Donyi Anda akan menurun, tapi, apakah Anda pikir saya tidak menahan diri? Pria berjubah hitam kurus itu mencibir, dan saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba bergerak secepat kilat, menuju orang besar dari suku Donyi, tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat, bergegas maju. Kali ini kecepatannya terlalu cepat, sebelum pria besar itu sempat bereaksi, tenggorokannya dicengkeram oleh pria kurus berjubah hitam. Energi sejati mengalir masuk, dan tubuh pria Donyi itu lemas, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dia ditahan di tenggorokan oleh pria kulit hitam kurus, dan sosok berjubah hitam tipis itu melintas, melarikan diri dari pengepungan, dan mundur ke tengah dari pilar batu. "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin mati, biarkan dia pergi." Seorang lelaki tua dari Donyi, seorang seniman bela diri tingkat 5, meraung, dan bergegas menuju lelaki kurus berjubah hitam itu. Tetapi pada saat ini, pedang hitam panjang dipadatkan di tangan pria kurus berjubah hitam itu, dan pedang panjang itu diayunkan, dan kepala pria Donyi itu jatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. "Berikan padaku." Pria kurus berjubah hitam itu mengeluarkan energi sejatinya, dan darah didorong oleh energi sejatinya, membentuk garis-garis darah, yang jatuh di pilar batu dan tanah. Bersenandung, lebih dari 100 pilar batu tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya terang.
Kemudian, sinar cahaya dari lebih dari 100 pilar batu berkumpul bersama untuk membentuk pilar cahaya besar seperti gunung yang menjulang tinggi ke langit. Pancaran cahaya ini sangat terang sehingga dapat dilihat bahkan dari jarak ratusan mil. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya, Lu Ming sedang berlari di hutan ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya naik ke langit di kejauhan. Apa itu? Mungkinkah itu harta karun yang aneh di dunia? Pergi dan lihatlah. Dengan gerakan tubuhnya, Lu Ming buru-buru berlari menuju arah berkas cahaya. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda, murid sekte pedang Xuan Yuan lainnya juga melihat seberkas cahaya, dan mereka juga bergerak menuju seberkas cahaya. Haha, jika kamu ingin meninggalkanku sendirian, biarkan murid-murid dari sekte pedang Xuan Yuan ikut dan lihat apakah kamu dapat membunuh semua murid dari sekte pedang Xuan Yuan. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa serak. Sial, sial, semua orang di suku Donyi sangat marah. Aku akan membunuhmu dulu. Seorang lelaki tua di tingkat kelima dari seorang seniman bela diri yang hebat meraung, dan terus membunuh lelaki kurus berjubah hitam itu. Tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian, semburan darah keluar dari tanah, membunuh semua orang dari suku Donyi. Di antara orang-orang Donyi, seseorang menjerit dan tertusuk darah. Pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa bercak darah sebenarnya adalah tanaman merambat berdarah. Tanaman merambat setebal jari keluar dari tanah, menggeliat dengan gila-gilaan, dan menjerat banyak penguasa suku Donyi. Pria besar yang tertusuk oleh pohon anggur menjerit melengking, meledak dengan ki, dan ingin membebaskan diri, tetapi tanaman anggur berwarna darah itu sangat keras sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali, dan terus menggeliat, seperti jika itu menghisap darah orang besar dari suku Donyi. Tubuh lelaki Donyi itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan pohon anggur ular darah menyerap darah, menjadi lebih gila lagi, melambai dan melilit terus-menerus, mengenai orang lain. Jumlahnya ratusan, jumlah yang sangat besar. Hahaha, selamat menikmati. Pria kurus berjubah hitam itu sangat cepat, sosok kurusnya berkedip, menghindari tanaman merambat berwarna darah, dan bergegas menuju gunung raksasa seperti serigala. Sial, bunuh! Seorang lelaki tua dari suku Donyi meraung. Tapi kemudian, beberapa lelaki besar dari suku Donyi terjerat oleh tanaman merambat berwarna darah, yang menembus kulit mereka dan melahap darah mereka. Mereka yang berada di bawah seni bela diri tingkat ketiga, mundur, dan mereka yang berada di atas seni bela diri tingkat ketiga, bergegas ke kita. Seorang lelaki tua dengan seni bela diri tingkat kelima meraung. Segera, orang-orang Donyi dibagi menjadi dua kelompok, mereka yang tingkat kultivasinya rendah mundur dari lingkup pilar batu, dan mereka yang tingkat kultivasinya tinggi bergegas masuk bersama. Di sisi lain, Lu Ming berlari dengan cepat, dan jarak ratusan mil ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Gunung yang aneh. Saat dia mendekat, Lu Ming melihat gunung berbentuk serigala untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung yang begitu aneh. Di depan, terdengar teriakan pembunuhan yang sengit. Ketika Lu Ming tiba, dia menemukan dua kelompok orang sedang berkelahi. Sekelompok murid dari sekte pedang Xuan Yuan, seperti Chen Kuan, dan murid dari beberapa halaman lain tampaknya mereka lebih dekat ke tempat ini dan tiba selangkah lebih awal dari Lu Ming. Kelompok orang lain, tentu saja, berasal dari suku Donyi, tetapi suku Donyi tidak memiliki master. Mereka semua berada di bawah seni bela diri tingkat ketiga, dan mereka sama sekali bukan lawan dari murid sekte pedang Xuan Yuan. Namun, master dari suku Donyi yang berada di atas master seni bela diri tingkat ketiga tidak terlihat. Ayo mundur dulu. Melihat mereka tak terkalahkan, orang-orang Donyi mundur, meninggalkan beberapa mayat.